Selamat datang di konten Malam Jumat Keramat. Saya selaku tuan rumah Anda bersama kita akan mengeksplorasi kisah-kisah menakutkan yang pernah terjadi. Jangan lupa dengarkan dengan baik serta hati yang berani. Siapkan diri Anda untuk mendengar kisah-kisah yang mungkin akan menghantui mimpi-mimpi buruk Anda. Selamat datang di episode kedua. Kali ini, gue bawain cerita dari temen gue. Ya, sebut saja Indah. Pada tahun 2022 lalu, Indah melakukan kegiatan KKN. Mungkin di pikiran kalian KKN itu tentang cinlok, kebersamaan, dan program kerja itu sendiri. Realitanya di lapangan tidak seperti ekspektasi yang selama ini dibayangkan. Terlepas dari itu semua, tentu di dalamnya penuh dengan berbagai pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Kegiatan Indah berlokasi di sebuah kelurahan paling ujung di daerah Jawa Barat. Namun, kelurahan ini tidak seperti kebanyakan kelurahan. Dan gue gak bisa sebutin nama tentang kelurahan ini, guys. Akses lokasi ke sana cukup terjangkau, namun jarak tempuh yang lumayan jauh dari kota. Indah diberi tempat tinggal di sebuah rumah kosong yang lumayan besar di ujung sebuah gang. Rumah ini cukup untuk menampung Indah dan 12 orang lainnya. Sekitar lokasi hanya ada 2 rumah dalam gang tersebut. Itu pun rumah warga, dan kalau sudah malam, sudah dipastikan terasa mencekam. Hanya terdengar suara gonggongan anjing, suara serangga-serangga, dan hembusan angin. Serem banget jira pokoknya. Awal mula kejadian ketika Indah mau tidur. Indah ini tidur bersama dengan 2 orang lainnya. Sialnya, pada saat itu teman-temannya asik nonton drakor hingga dini hari, sekitar pukul 2 pagi. Sebaliknya si Indah ini jam 10 saja sudah tidur, guys. Ketika temannya selesai drakoran dan nyusul buat tidur, dah geseran mau tidur katanya. Terpaksa harus geser dan berbagi tempat. Namun apesnya si Indah setelah teman-temannya tidur, dia akhirnya terjaga dan hanya bisa main HP untuk berusaha tidur lagi. Jadi susah tidur katanya. Ketika sedang asik main HP, dia samar-samar mendengar suara alunan musik. Positive thinking nih, mungkin saja itu suara dari HP dia. Cuman makin lama kok beda ya suaranya. Indah memutuskan untuk nyoba buat tenang, mendengar kembali suara tersebut. Sampai selang 2 menit, dia baru sadar ini merupakan suara gamelan. Oh, mungkin ada pagelaran seni kali, atau ada hajatan. Tapi sebentar, tapi kan belakang kontrak tempat Indah ini kebun kosong, sampingnya juga kebun kosong. Ya, bisa dipastikan pesta pernikahan pun tidak ada. Dengan refleks, dia melihat HP memastikan jam berapa. Astagfirullah, jam 2 katanya. Sambil gemetar keringat dingin, sekujur badan kaku tidak bisa digerakkan. Dengan mengucapkan doa terus-menerus tanpa henti, dia benar-benar memastikan suara gamelan. Suaranya tidak terlalu kecil, namun cukup terdengar sampai Indah menangis dan badannya kaku berusaha kembali tidur. Namun dia heran, suaranya terus beralun. Masa bodoh, yang penting terbebas dari suara alunan gamelan tersebut. Setelah kejadian malam itu, paginya Indah bercerita ke teman-temannya. Setelah selesai, Indah buka pintu, gak ada siapapun. Dia lari ke kamar dalam hati, apa karena lagi sakit ya jadi halu. Akhirnya dia paksa untuk mandi. Toh ada temannya ini, dia masih terbayang suara semalam soalnya. Jadi agak parno.
Dia mandi nih, ada suara senandung. Indah kira itu temannya yang sedang menunggu giliran pakai kamar mandi. Bagus bener suara lu, katanya. Tapi tidak ada jawaban dari temannya. Bentar ya, sabar. Setelah selesai, Indah buka pintu, gak ada siapapun. Dia lari ke kamar, dalam hati, apa karena lagi sakit ya jadi halu. Temen-temennya baru balik ngedenger suara senandung dari kamar si Indah ini. Padahal si Indah ini anaknya introvert abis, buru-buru nyanyi. Temen-temennya jadi bingung. Semua pun langsung lari ke kamar masing-masing. Karena tiba-tiba setelah senandung ada suara tertawa terbahak-bahak. Udah mulai janggal, karena itu bukan suara Indah. Teman-teman ceweknya juga terpaksa mengungsi ke teman cowok. Satu hari itu mereka tidak bisa tidur karena tiba-tiba diteror ketukan dan geraman di setiap pintu, serta suara ketawa wanita terbahak-bahak. Ini kita harus apa weh? Doa woi sebisa mungkin menurut kepercayaan masing-masing. Buat hari ini yang cewek tidur di sini, kita yang cowok tidur di bawah. Kasihan si Indah lagi sakit. Kita tinggal, ayo yang cowok turun. Nah, hari kedua sampai keempat mulai kembali tidur di tempat masing-masing. Kali ini ketukannya ganti-gantian dari jam 12 malam. Andi bener-bener risih sampai bilang, "Woi, lu gak capek apa? Gue risih." Andi bener-bener selebor sampai nantangin. Lalu terdengarlah suara geraman. Andi langsung lari ngungsi ke kamar Randy. Cok, buka anjir, gue takut ada ketokan lagi. Randy anjing, buka pintu lu, katanya. Sabar bangke, timpal Randy. Buka pintu kamarnya. Lalu si Andi langsung lompat ke kasur Randy, terus tutup selimut seluruh tubuhnya. Kenapa sih gedor-gedor pintu? Lagi sleep call, ganggu aja. Kali ini bukan cuman ketokan, cok. Ada suara geraman kayak pertama kali, ucap Andi. Ya udah geseran, makan tepat bener loh. Lah, koneksinya kok hilang? Biasanya lancar. Cok, lo ngapain puter gamelan? Gak lucu, ucap Andi. Itu bukan dari HP gua, HP lu kali. Mereka pun pelukan sambil baca doa sebisa mungkin. Itu keringat dingin udah deres. Mereka coba buat tidur. Suara ketokan datang lagi. Makin panas dingin mereka. Lampu tiba-tiba kedap-kedip. Suara geraman juga kayak ada di atas mereka. Mereka ngerasa gak cuman ada satu yang seliweran. Besoknya mereka dibangunin. Tiba-tiba ada di luar rumah. Weh, bangun. Ngapain tidur di sini? Gitar-gitaran sampai pagi lo berdua, tanya Lia. Andi dan Randy pun sontak bangun. Kita berdua tidur di dalam. Terus kita juga diganggu semalam. Mending kalian mandi deh. Sekalian mandi wajib, kata Nita. Iya buruan, project banyak yang belum rampung, kata Indah. Gua mandi duluan, biar gak ditinggalin, kata Randy. Hari-hari berlalu. Teror masih terasa, tapi tidak sebrutal awal-awal. Mereka setelah project sekalian sholat di rumah warga. Karena kalau ke posko, gak akan keburu. Mereka sholat berjamaah, lalu tiba-tiba ketukan benar-benar brutal. Mereka kembali diteror pas sholat pula. Dino sebagai imam pun sudah bergetar suaranya. Dari sudut matanya dia ngeliat putih-putih melayang. Gak bisa berpikir positif dong, karena dia imam. Gak mungkin itu temennya. Yang paling belakang juga ngerasa ada di belakangnya dia ada orang lagi. Tapi mungkin itu temennya yang telat. Sholat rasanya bener-bener gak khusyuk. Mereka semua berasa was-was. Ada yang perhatiin lah, ngeliatin seseorang yang serem, ngedenger ada yang bisik-bisik gak jelas. Pokoknya mereka semua pengen buru-buru selesai dan balik ke posko. Hawanya bener-bener gak enak. Setelah selesai dan balik ke posko, Indah dan teman-temannya ini bahas project sampai ngobrolin masalah sholat tadi. Di depan rumah sampai gak sadar udah jam 2 malam. Tiba-tiba dia ngedenger suara cewek cekikikan. Mereka semua saling lempar tatapan dan lari ke dalam. Lu sih ngomongin gituan, kepanggil kan, ucap Niko.
Ini jadi 2 aja biar aman, kata Nita. Iya, cowok-cowok, cewek-cewek, kata Andi. Mereka semua tertidur dengan saling berpegangan dan berdoa sebisa mungkin. Mereka benar-benar panas dingin. Pada saat terakhir, mereka berkumpul untuk berbincang-bincang kejadian janggal yang mereka alami di posko KKN. Dan pas banget temen si Indah ini, 2 orang diantaranya adalah indigo. Dan 2 orang ini pulang pergi. Jadi mereka tidak tahu kejadian apa yang dialami teman-temannya ketika di posko. Menurut penglihatan teman indigonya, mungkin bagi sebagian orang cerita ini terlalu mengada-ngada atau mungkin hanya dianggap sebagai sebuah halusinasi. Setelah Indah cerita, 2 orang ini langsung memvalidasi. Mereka juga mendengar, namun samar-samar. Tapi Indah yakin apa yang dilihat pada saat itu benar-benar nyata, karena dia sempat menoleh melihat jam pada smartphone-nya. Itu terjadi 1 jam sebelum dia benar-benar terbangun dari kejadian itu. Yang pertama, tepatnya di belakang kamar mandi, ada pohon pisang yang konon katanya ditempati oleh pocong. Dan yang kedua, ada yang selalu ketak-ketuk. Ternyata itu adalah kuntilanak. Mereka seketika terdiam dan tergesa-gesa mau pulang. Namun di akhir cerita ini, Indah masih heran. Suara gamelan yang dia dengar dari mana? Menurut mitos nih ya, kalau ada gamelan berarti penyambutan tamu gak sih? Apa mereka ini berarti disambut? Atau makhluk itu ingin mengenal mereka? Atau bahkan bermain? Atau salah satu dari mereka mencuri perhatian? Tapi bisa saja makhluk itu minta tolong sama 2 teman indigo mereka, cuman susah buat nyampeinnya. Iya gak sih? Oke, mungkin cerita kali ini segitu aja guys. Share ke teman-teman kalian kalau kalian suka. Subscribe juga channel ini agar gue semangat ngontennya. Kalian juga bisa share cerita kalian buat nanti gue bacain. See you next time.